Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? I hope you are always happy and healthy at home. Okay, welcome back to my English class. Still with me, Miss Iis. Okay, today's lesson we will talk about procedure text. What is procedure text? Before we are continue our lesson today, let's open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, what is procedure text? Apa itu procedure text? Procedure text is a text that give you instruction how to do or make something. Jadi, prosedur teks ini adalah sebuah teks yang memberitahukan kita seperti manual, terus bagaimana cara kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. That is procedure text. Nah, mungkin kalian suka masak atau eksperimen membuat kue, mencoba-coba hal yang baru. Itu biasanya kalian kan mencari tutorial di YouTube, tutorial di internet atau di Google. Nah, semua tutorial itu termasuk dalam procedure text. Jadi, it contain the instruction or how to do something or how to make something. Itu ya. Jadi, itu adalah procedure text. Adapun contoh-contoh prosedur teks, yang pertama contohnya bisa tutorial memasak. Kalau kalian melihat di aplikasi yang sekarang kan banyak ya, yang tutorial cara mengajari kita untuk memasak, untuk step by stepnya, alatnya, dan juga bahan yang digunakan di dalamnya. Itu adalah urutan dalam prosedur text. Oke, sekarang coba kita akan belajar the structure atau the social function of procedure text. What is the purpose of procedure text? To explain the readers about how to make or do something or the sequence of action or step. Jadi, ada sequence of action-nya atau sequence of step-nya. Misalnya, pertama kamu harus melakukan apa, kedua kamu harus ngapain, ketiga harus apa, bla 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 gitu ya, sampai finally atau sampai selesai. Seperti itu. Itu adalah the social function of procedure text. Jadi, how to do something berarti melakukan sesuatu, bisa itu tutorial yang menghidupkan komputer, bisa juga tutorial mengedit foto, how to edit a photograph or how to use a camera atau yang lainnya. Dan juga bisa kita pakai procedure text itu how to make something. Contohnya kita mau memasak. Bisa juga bagaimana sih cara membuat nasi uduk itu, bagaimana sih cara membuat spaghetti itu. Nah, bisa juga dengan beverage atau minuman. Bagaimana sih cara membuat kopi, bagaimana cara membuat lemon tea dan lain sebagainya. Itu adalah purpose atau social function dari procedure text. Oke, next kita akan ngebahas the type of procedure text. Seperti yang dijelaskan Bu Is tadi, bahwasanya di procedure text itu bisa juga berupa recipe ketika kamu memberi tutorial tentang cara memasak ya, atau cara membuat minuman dan lain sebagainya, itu masuk di
kind of procedure text yang berupa recite. Adapun manual itu seperti tadi, bagaimana cara use a camera, how to turn on a computer. Nah, itu adalah jenis procedure text yang masuk di manual. Okay, next we'll discuss about the genetic structure. Jadi setiap teks itu punya structure. Kenapa kok setiap teks itu punya structure? Karena diharapkan nanti kita bisa menulis atau bisa membuat suatu procedure text, baik itu secara written atau secara tertulis, bahkan atau spoken atau secara lisan ya, diungkapkan langsung. Jadi yang bagian awal untuk generic structure di procedure text itu adalah goals. It contain the purpose of the text. Ya, jadi goals adalah purpose why you write the text. Jadi apa sih teks itu isinya? Biasanya yang ada di goal ini itu judulnya ada dalam judul. Kalau tidak, biasanya kita tinggal lihat step by step-nya itu akan jadi apa. Itu adalah the goal dari sebuah procedure text. Setiap goals-nya itu harus punya yang namanya tujuan. Seumpama kita mau kasih tutorial make up kah, atau tutorial membuat makanan atau minuman, itu juga boleh. Jadi you need to give the goals. Jadi kamu butuh untuk memberikan tujuan. Jadi tujuan dari teks itu apa? Seperti itu ya. That is the goals, tujuan kamu menulis teks itu untuk apa. Dan selanjutnya ada ingredient. Ingredient di sini, it is content of the material that used in the process. Jadi ingredient di sini itu adalah bahan-bahan. Misalnya, kalau kalian mau buat jelly, kalian kan membutuhkan apa? Jelly powder, and then water, dan juga sugar pasti ya. Nah, itu termasuk dalam ingredient atau bahan-bahan dasarnya itu apa. Sedangkan untuk yang equipment itu atau tools, itu biasanya orang menyebutnya equipment, itu tool bisa disebut dengan alat-alat yang kita gunakan. Misalnya kita memasak air nih ya, apa yang kita gunakan? Toolsnya atau alat-alatnya, ada pan ya kan. Kalau membuat cake, you need a mixer. Bisa juga kamu butuh knife ya untuk memotong-motong. We need a knife, for example itu. Itu untuk yang equipment atau tools, alat yang digunakan dalam proses pembuatan how to make something itu tadi. Ya. Atau misalnya how to do something. Bagaimana cara melakukan sesuatu. Contoh nih, menghidupkan kamera. Berarti kita butuh apa? We need a camera. Ya, kita butuh kameranya. Atau how to operate computer. Berarti kita membutuhkan komputernya. Sebagai tools or equipment atau alatnya. Kalau ingredient itu kan bahannya. Kalau equipment atau tools itu alatnya. Next, selanjutnya ada step or chronological order. Kenapa dibilang Bu is chronological order? Karena itu terjadi secara berurutan, dimulai dari step pertama sampai step terakhir. Ya, atau pertama dari menyiapkan bahan sampai kita jadi membuat sesuatu. Jadi sequences atau urutan. Pertama apa, yang kedua apa,
Yang ketiga apa, sampai finally atau sampai selesai. Itu kita sebut dengan steps atau chronological order. Well, and then next, kita akan ngebahas tentang language feature atau linguistic feature dalam prosedur teks. Apa saja language feature yang digunakan dalam prosedur teks? Yang pertama, using simple present tense. Jadi ketika kita menulis prosedur teks, kita butuh yang namanya simple present. Apa kemarin simple present masih ingat ya? Di mana sebuah kalimat itu ada verb satunya. Terus yang kedua, using conjunction. Conjunction yang digunakan first, contohnya second, then, after that, finally. Nah, conjunction yang biasanya digunakan untuk menghubungkan kalimat tersebut agar lebih sequences ya, berurutan. Kita butuh conjunction ini. Selanjutnya, we need command or imperative sentence atau kita butuh kalimat perintah. Contohnya seperti ini. Put the noodle on the bla bla bla. Cut the onion, wash the tomatoes. Jadi di sini diawali dengan verb 1 atau action verb-nya di sini ya. Ini disebut dengan imperative sentence atau kalimat perintah. Selanjutnya, we need action verb. Jadi ketika kita menggunakan membuat prosedur teks, kita butuh yang namanya action verb. Contohnya action verb itu seperti apa? Make, take, boil, cook, cut, put, stir, dan lain sebagainya. Tapi untuk action verb di sini dalam dalam prosedur teks itu kita nggak butuh yang namanya subjek. Jadi langsung ke kata kerjanya karena ini adalah bentuk imperatif. Jadi put the noodles, cut the onion, dan lain sebagainya. Bukan I put the noodles on the bla bla bla. Bukan begitu ya. Tapi langsung put the noodle atau I cut the onion bla bla bla. Bukan seperti itu. Jadi langsung verb 1 di awal. Dan di dalam prosedur teks itu kita juga menggunakan yang namanya adverb of time. Jadi biasanya dalam prosedur teks silakan dimasak selama 2 menit atau 5 menit atau silakan digoreng selama 3 menit. Jadi for 5 minutes, 2 hours, dan lain sebagainya. Ini adalah adverb of time yang harus kalian gunakan ketika menulis prosedur teks. Well, student, now kita lihat dari contoh yang sudah disiapkan Bu Is. Di sini dikasih Bu Is contoh ya, dan nanti coba kita analisis bareng. Language feature-nya apa saja? Sudah adakah language feature-nya di contoh ini? Terus sudah sesuai nggak generic structure untuk prosedur teks yang ada di teks contohnya Bu Is ini ya? Ya, di sini Bu Is contohnya manual ya, how to use camera. Bagaimana sih cara membuat mengoperasikan kamera itu? Nah, seperti ini. Alatnya yang digunakan adalah digital camera. And then stepnya, coba kita baca ya. Handle the camera and turn it on. Find an interesting object around you. Then center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. When you are ready to get the picture, hold the shutter speed for the 3 seconds until the picture is focused. Finally, press the shutter until the way down. Jadi di sini Bu Is menulis prosedur teksnya
dengan seperti ini ya. Ya, di sini Bu Iis menulisnya menggunakan paragraf ya, dalam bentuk paragraf. Kalian bisa menulisnya prosedur teks itu dalam bentuk paragraf ataupun poin-poin. Seperti ini kalau yang poin-poin. Nah, how to make nasi uduk. Di sini Bu Iis membuat prosedur teks yang berjudul How to Make Nasi Uduk. Bagaimana cara membuat nasi uduk? Bisa kalian tulis dalam bentuk paragraf, bisa juga kalian tulis dalam bentuk poin-poin seperti ini, ya. Okay, get the point? Well, next kita coba analisis ya, analisis generic structure-nya, sama kita coba analisis linguistic feature-nya. Adapun generic structure-nya, yang pertama di sini adalah goals. Goals di sini biasanya berada di title-nya atau judulnya. Nah, how to use camera. Bagaimana sih cara menggunakan kamera itu? Nah, seperti itu. Nah, karena di sini adalah how to do something, maka structure yang kedua kita butuh tools atau equipment or alat. Kita bukan butuh ingredient, tapi kita butuh yang namanya equipment atau tools. Alatnya apa? Karena kita bagaimana cara menggunakan kamera, otomatis we need a digital camera. Kita butuh digital kamera. Well, kemudian yang terakhir structure-nya berupa step, langkah-langkah kita untuk bisa menggunakan kamera. Well, now kita coba menganalisis the linguistic feature atau tata bahasa yang ada di teks ini. Coba kalian perhatikan di kata yang sudah dikasih Bu Iis warna biru. Handle, turn on, find, center, manage, hold, and press. Ini termasuk action verb. Nah, action verb di sini tidak butuh yang namanya subject, bukan I handle the camera. Langsung kita pakai handle the camera karena ini adalah imperative sentence. Kita butuh imperative sentence atau kalimat perintah. So, we don't need subject. Jadi langsung ke kata kerjanya. Turn it on, find an interesting object around you, center the object, maksudnya center di sini pusatkan gitu ya. Manage the zoom control, hold the shutter speed, press the shutter dan lain sebagainya. Ini adalah imperative sentence. Kemudian untuk yang dikasih Bu Iis tanda ungu ini, then finally when you are ready to get the picture, ini adalah conjunction yang membuat kalimat itu lebih koheren atau lebih berurutan ya. Ada then, when you are ready to get the picture, ini juga disebut dengan conjunction tapi berupa klausa ya. Terus di sini ada finally, ini termasuk conjunction. And then yang warna merah ini adalah adverb, keterangan waktunya. Hold the shutter speed for the 3 second. Ya. Jadi di sini adverb of time-nya berupa for the 3 second. Okay, my student? Get the point? Sudah paham ya? Jadi apa saja sih yang digunakan untuk tata bahasanya dalam penulisan prosedur teks, terus structure-nya itu apa saja, gitu ya. Paham ya? Okay, well student, I think enough for today. If you have any question or you still didn't understand about it, you can contact me, you can chat me by WA, you can chat me in my email or
DM on my Instagram. Up to you, yeah? Okay, that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, my student.